Halo Sobat Setia Tian Studio. Kembali lagi kita mengupas tuntas drama kehidupan yang semakin pelik dalam sinetron kesayangan kita, Jejak Duka Diandra. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mendalam dari cuplikan episode ke-34, sebuah titik balik yang sangat krusial sebelum cerita bersambung. Siapkan hati kalian, karena apa yang terjadi hari ini benar-benar akan mengaduk-aduk emosi. Cerita kita bermula di sebuah lokasi yang seharusnya penuh dengan aura kebahagiaan. Di sana, terlihat Dimitri dan Melissa sedang melakukan sesi foto prewedding. Secara visual, semuanya tampak sempurna. Dekorasi indah, pakaian yang elegan, dan Melissa yang terlihat begitu antusias menyambut hari bahagianya. Namun, kamera tidak bisa menipu. Di balik senyum tipis yang dipaksakan, terlihat jelas bahwa jiwa Dimitri tidak berada di sana. Mata Dimitri, jendela hatinya itu, terus saja melayang-layang, tidak fokus pada calon istrinya, melainkan mencari objek lain. Dan benar saja, pandangannya terkunci pada pemandangan yang justru menyiksa batinnya. Tak jauh dari sana, ada Diandra. Tapi Diandra tidak sendirian, ia bersama Jordan. Pemandangan ini menjadi pukulan telak bagi ego seorang Dimitri. Ia melihat betapa romantisnya interaksi antara Jordan dan Diandra. Ada tawa yang lepas, ada kenyamanan yang nyata. Di mata Dimitri, tingkah Jordan yang begitu gemas pada Diandra dan respon Diandra yang tersenyum malu-malu, bahkan terlihat sangat polos dan lucu seperti anak kecil saat memegang mainan, adalah sebuah siksaan. Melihat mereka tertawa bahagia bersama, sementara dirinya terjebak dalam kepura-puraan, membuat perasaan Dimitri berkecamuk hebat. Ada rasa cemburu yang membakar, bercampur dengan rasa tak karuan yang sulit ia definisikan. Dimitri terus saja memandang ke arah mereka berdua, hingga Diandra dan Jordan berjalan menuju mobil. Di sepanjang langkah itu, senyum lebar masih terukir di wajah Diandra. Kebahagiaan itu begitu nyata, kontras sekali dengan kegelapan yang dirasakan Dimitri saat ini. Tentu saja, gelagat aneh ini tidak luput dari perhatian Melissa. Sebagai wanita yang mencintainya, insting Melissa bekerja. Ia memperhatikan Dimitri dengan tatapan heran bercampur sedih. Bagaimana bisa di momen pre-wedding mereka, Dimitri justru terlihat setengah hati? Melissa pun akhirnya menegur, mencoba mengingatkan bahwa jika Dimitri tidak fokus, hasilnya tidak akan bagus. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Ketika sang fotografer meminta untuk mengulang pose agar hasilnya lebih maksimal, Dimitri justru menolaknya mentah-mentah. Penolakan yang dingin dan tegas. Disinilah perasaan Melissa mulai tidak enak. Ada firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Kenapa Dimitri bersikap sedingin ini? Hingga pada puncaknya, Dimitri meminta sesi foto dihentikan sejenak untuk istirahat. Ia mengajak Melissa berbicara empat mata. Suasana berubah menjadi tegang. Di dalam hati Dimitri, terjadi pergulatan batin yang hebat. Ia menyadari bahwa memaksakan pernikahan ini adalah kesalahan besar. Hatinya belum srek, perasaannya pada Melissa belum utuh, dan bayang-bayang masa lalu masih terlalu kuat mencengkramnya. Dengan berat hati, namun demi sebuah kejujuran, Dimitri akhirnya mengucapkan kalimat yang paling ditakuti oleh Melissa. Dimitri berkata bahwa ia tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan ini. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Melissa ternganga. Wajahnya pucat, hatinya hancur seketika mendengar pengakuan itu. Namun Dimitri berusaha menjelaskan bahwa kejujuran pahit ini jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis. Ia tidak ingin mengecewakan Melissa lebih jauh lagi jika mereka memaksakan diri untuk menikah, sementara hatinya tidak di sana. Dalam kekacauan perasaannya, Melissa bertanya dengan suara bergetar, "Apakah kamu masih mencintai Diandra?" Pertanyaan itu wajar keluar, karena Dimitri sendiri mengakui bahwa ia belum bisa move on dari masa lalunya. Melissa, yang hanya menginginkan Dimitri sebagai satu-satunya laki-laki dalam hidupnya, merasa dadanya sesak luar biasa. Ia yakin penghalang terbesar di antara mereka adalah Diandra. Dimitri belum bisa melupakan wanita itu. Namun perhatikan reaksi Dimitri saat dituduh masih mencintai Diandra. Ia langsung mengelak dengan keras. Ia berkata, "Mana mungkin aku masih cinta sama perempuan yang sudah menghancurkan hidupku?" Sebuah penyangkalan yang terdengar meyakinkan di telinga, namun rapuh di dalam hati. Karena jauh di lubuk hatinya yang terdalam, Dimitri sendiri bertanya-tanya, "Apa iya aku masih cinta?" Logikanya menolak. Baginya Diandra adalah sumber masalah, wanita yang menyusahkan dan menghancurkan hidupnya. Dimitri meyakinkan dirinya sendiri dan juga Melissa bahwa perasaan yang tersisa untuk Diandra hanyalah dendam dan kekesalan,
bukan cinta. Mendengar itu, Melissa tetap saja kecewa. Ia sadar dugaannya selama ini benar. Ia mengira cintanya yang tulus akan mampu membuat Dimitri lupa pada masa lalu, tapi ternyata ia salah besar. Ia kalah oleh kenangan dan dendam yang justru mengikat Dimitri pada Diandra. Akhirnya, keputusan fatal itu diambil. Dimitri memutuskan hubungan mereka secara sepihak. "Hubungan kita sampai di sini saja," ucap Dimitri. Ia berdalih tidak ingin menyakiti Melissa lebih jauh lagi. Prinsipnya, lebih baik menyakiti sekarang daripada Melissa terluka lebih parah di masa depan. Melissa benar-benar tidak menyangka. Tadinya mereka sedang foto pre-wedding, bersiap merajut masa depan. Tapi dalam sekejap mata, semuanya berakhir tragis. Air mata Melissa tumpah tak terbendung. Dimitri sempat meminta maaf, berharap Melissa mendapatkan pria yang lebih baik darinya. Meskipun Melissa coba menahan, memohon, bahkan menghalangi langkahnya, Dimitri tetap berlalu pergi. Ketegasan Dimitri terlihat saat ia berbicara pada kru fotografer yang kebingungan. Dengan dingin ia berkata, "Semuanya batal. Tidak apa-apa, kalian tetap saya bayar." Dimitri pergi begitu saja meninggalkan Melissa yang sedang patah hati, hancur lebur, sendirian di lokasi yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan mereka. Luka hati Melissa saat ini benar-benar dalam dan menyedihkan. Sementara itu, adegan bergulir ke rumah sakit, membawa kita pada dinamika cinta yang lain. Di sana ada Jupiter dan Diandra. Jupiter yang tampaknya tak kenal lelah kembali bertanya perihal lamarannya. Namun jawaban Diandra masih sama. Dengan lembut dan penuh penyesalan, Diandra berkata bahwa ia belum bisa menerima lamaran Jupiter. Ia meminta maaf. Tapi Sobat Tian Studio, lihatlah keteguhan hati seorang Jupiter. Penolakan itu tidak membuatnya mundur. Ia adalah tipe pejuang yang tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan hati Diandra. Cinta Jupiter ini tulus ataukah hanya obsesi? Itu yang masih menjadi tanda tanya kita. Dan kini, kita masuk ke adegan yang paling menegangkan hari ini. Adegan bergulir ke rumah, di mana keluarga besar Dimitri dan keluarga Melissa bertemu. Bisa kalian bayangkan betapa tegangnya atmosfer di ruangan itu. Di hadapan semua orang, Dimitri akhirnya menjatuhkan bom waktu itu. Ia mengumumkan keputusannya untuk membatalkan pernikahan dengan Melissa. Sontak, semua orang terkaget-kaget, syok berat. Bagaimana tidak, persiapan sudah matang, foto pre-wedding baru saja dilakukan, dan tiba-tiba Dimitri menghancurkannya semua dengan satu keputusan. Keluarga besar, terutama orang tua, tentu merasa ini adalah bencana. Semua yang tadinya terlihat baik-baik saja, ternyata menyimpan retakan besar di dalamnya. Nah, Sobat Tian Studio, dari rentetan kejadian di episode ke-34 ini, tentu pikiran kita dipenuhi dengan 1000 pertanyaan dan spekulasi untuk kelanjutan kisah jejak duka Diandra. Membatalkan pernikahan tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Kita tahu bagaimana watak Papa Adam, ayahnya Dimitri. Pasti beliau akan murka dan terus menekan Dimitri agar tetap menikahi Melissa demi reputasi atau bisnis keluarga. Dimitri pasti akan menghadapi tekanan yang luar biasa berat dari ayahnya sendiri. Dan yang paling kita khawatirkan adalah sosok Melissa. Wanita yang tersakiti bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Jangan-jangan rasa sakit hati dan malu ini akan mengubah Melissa menjadi sosok antagonis baru. Apakah dia akan menaruh dendam kesumat kepada Diandra? Karena dalam benak Melissa, satu-satunya alasan pernikahannya batal adalah gara-gara Diandra. Diandra bisa menjadi sasaran kemarahan Melissa di episode-episode mendatang. Lalu bagaimana dengan nasib Freya? Teka-teki siapa yang akan menjadi pendonor untuk Freya masih menjadi misteri besar. Apakah kekacauan hubungan orang-orang dewasa ini akan berdampak pada keselamatan Freya? Dan jangan lupakan Jupiter. Setelah ditolak, langkah gila apa lagi yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menggunakan cara licik atau tetap bertahan dengan cara yang kesatria untuk mendapatkan Diandra? Sungguh, konflik ini semakin memanas dan tak terpebak. Kalian wajib banget untuk terus pantengin kelanjutannya. Jangan sampai ketinggalan satu episode pun. Itulah ulasan lengkap alur cerita jejak duka Diandra hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Dimitri sudah tepat atau justru pengecut? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyimak narasi dari Tian Studio. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update cerita selanjutnya.